Nah, Bapak Ibu sekalian, idealnya memang pilihan kita ini kuantitasnya banyak tetapi juga berkualitas. Sebagai seorang kepala keluarga, rasanya punya keinginan, ekspektasi dan mimpi anak-anak kita banyak sebagaimana pesan Rasulullah, inni mukatsirun bikumul umam, tapi mereka juga cerdas, soleh, menjadi pelanjut estafeta perjuangan kita. Mimpi idealitanya begitu, tetapi tidak semua orang bisa mengeksekusi mimpi ekspektasi ini. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin hanya umi ibunya yang mampu mendampingi anak-anak, ayah, abi, orang tuanya. Karena kesibukan mencari maisha, ada keterbatasan waktu untuk mendampingi anak-anak sehingga pilihan kualitas dan kuantitas tidak setiap orang bisa mengeksekusi. Begitu pula di tempat kerja, begitu pula di dakwah kita, begitu pula di tempat sekolah, tempat kita membina anak-anak. Nah, oleh karena itu apabila pada banyak kesempatan kuantitas dan kualitas tidak bisa kita eksekusi, maka pilihan yang paling tepat adalah kualitas dulu sebelum kuantitas. Kualitas dulu sebelum kuantitas. Nah, jadi kalau kita ingin punya keinginan untuk melahirkan generasi dengan memiliki anak keturunan yang soleh, maka yang paling prioritas, andaikan kuantitas dan kualitas tidak beriringan, punya anak berkualitas. Mereka penghafal Quran, mereka bisa birrul walidain, melanjutkan estafeta dakwah kita lebih baik daripada jumlah anak banyak tetapi tidak terdidik dengan baik. Begitulah kira-kira. Jadi kualitas sebelum kuantitas, kualitas sebelum kuantitas. Nah, inilah yang menjadi arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, di antara arahan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antaranya 3 ayat dalam Al-Quran yang mencela kuantitas banyak tetapi tidak berkualitas. Di antaranya walakinna aktsarahum la ya'lamun. Banyak jumlahnya tetapi tidak tahu. Walakinna aktsarahum la ya'qilun. Banyak jumlahnya tapi tidak berfikir. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Banyak tetapi tidak bersyukur. Nah, di bagian lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Orang-orang yang bersyukur dari hambaku jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Ada lagi dalam surat Shad ayat 24, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka jumlahnya sedikit, tidak banyak. Nah, dalam salah satu sirah dikisahkan sahabat Umar mengatakan kullu wahidin minhum bi alfin wa tabarul majmu' isnai asyara alfan walay yughalliba isna asyara min qillah. Sahabat Umar mengatakan setiap orang itu sama dengan 1000 prajurit. 1000 prajurit. Dan Umar mengatakan walay yughalliba isna asyara min qillah, dan musuh itu tidak akan mengalahkan pasukan kita walaupun sedikit. Nah, inilah pesan-pesan singkat yang menegaskan kepada kita standar pertama yaitu kualitas lebih baik daripada kuantitas. Jadi standar prioritas pertama adalah kualitas dulu sebelum kuantitas. Nah, lebih jelasnya nanti dalam buku saya insya Allah. Kemudian yang kedua kalau tadi kualitas dulu baru kuantitas. Nah, standar yang kedua adalah ilmu dulu sebelum amal. Standar yang kedua apa? Ilmu dulu baru amal. Berilmu dulu baru beraktivitas. Mungkin dengan contoh akan lebih mudah difahami betapa gentingnya standar ini. Andaikan anak-anak para gadis remaja di usia SMA memahami ilmu menikah itu adalah keinginan
setiap anak-anak SMA itu mempersepsikan, berpandangan, mendefinisikan menikah itu adalah keinginan, sehingga setiap orang yang punya iktikad dan keinginan menikah, dia menikah, maka akan ada antrian panjang tuh menikah dengan bermodal keinginan. Dan pada saat yang sama menunggu tuh bulan ke-6, bulan ke-7, tahun kedua masalah rumah tangga. Karena apa? Karena berawal dari persepsi bahwa menikah itu keinginan, bukan